Sobat Belajar, senang sekali akhirnya bisa bertemu kembali dalam pembelajaran Bela Negara, generasi cerdas dan berinovasi. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai peran teknologi dalam bela negara. Apa sih kontribusi teknologi bagi negara? Mengapa teknologi penting dalam bela negara? Dan masih banyak lainnya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan berdiskusi kepada Sobat Belajar mengenai teknologi dalam bela negara. Suatu negara dikatakan memiliki ketahanan yang kuat jika segenap unsur ketahanannya mampu mengatasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang akan terjadi. Di era digital ini, kita menghadapi ancaman yang lebih kompleks dan luas daripada sebelumnya. Itulah mengapa teknologi dalam bela negara dianggap sangat penting dalam perspektif ketahanan nasional. Agar Sobat Belajar memiliki gambaran yang lebih mudah kenapa teknologi hadir dalam bela negara, bisa simak potongan video berikut ini. Untuk lebih jelasnya, kita akan sharing ilmu bersama inovator muda yang tetap menjunjung tinggi nilai bela negara. Yuk kita saksikan bersama. Sobat Belajar, perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Raihan Azhari, inovator di bidang agrikultural dan mahasiswa berprestasi peringkat pertama UPN Veteran Yogyakarta. Nah, gimana Sobat Belajar? Ada bayangan kan kenapa teknologi harus hadir dalam bela negara ini? Lalu, kontribusi apa yang sudah diberikan kepada negara? Hadirnya teknologi telah membuka peluang baru bagi negara yang membutuhkan akses informasi lebih luas dan lebih cepat. Teknologi juga telah meningkatkan jangkauan dan kapasitas penggunaan informasi. Salah satu cara yang paling mudah yang dapat dilakukan oleh siapapun terkait dengan kemajuan iptek, khususnya di bidang hukum, pertahanan, dan keamanan adalah menciptakan penyaringan hoaks atau berita bohong yang berbahaya bagi masyarakat. Dengan kemajuan teknologi, ada penyalahgunaan informasi oleh kelompok-kelompok tertentu yang dapat merugikan negara. Ketahanan nasional juga dipengaruhi oleh penggunaan informasi di era digital. Informasi yang tersebar di media sosial dan di internet dapat memengaruhi opini dan sikap masyarakat. Di era digital ini, salah satu hal yang mengancam negara ialah hadirnya berita bohong. Kemajuan teknologi memudahkan semua orang mengakses, membuat, atau menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya dengan lebih mudah dan cepat. Selain itu, kemajuan teknologi ini juga dapat memberikan ancaman lainnya yang dapat menyerang seseorang baik secara langsung maupun tidak, seperti munculnya sikap individualisme, bullying, cybercrime, penipuan, hilangnya sikap saling peduli, dan lain sebagainya. Contoh pengaplikasian teknologi dalam keseharian adalah penggunaan teknologi e-learning sebagai media pembelajaran digital yang mudah dan cepat diakses. Penggunaan smartphone sebagai media komunikasi jarak jauh membantu pekerjaan menjadi lebih cepat dan efisien dengan kemudahan teknologi yang ada. Bela negara merupakan hal pokok yang penting dalam inovasi dan teknologi. Dengan mengembangkan inovasi, dapat membantu negara dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sayangnya, banyak permasalahan kaum muda milenial ini adalah banyak mager dan rebahan. Jadi, jangan lupa untuk banyak melakukan hal produktif dan inovatif dalam segala kegiatan yang dilakukan. Jadikan kampus bela negara ini sebagai tempat untuk mengeksplorasi diri, sehingga ketika kita lulus nanti bisa menjadi insan yang berdikari dengan sikap-sikap nilai bela negara. Dengan banyaknya inovasi dalam negeri akan meningkatkan kualitas diri dan mengembangkan inovasi untuk negeri. Dengan membela negara, dengan adanya inovasi dan teknologi,
dapat mengamankan keilmuan di Indonesia. Selain itu, inovasi juga dapat membantu masyarakat dengan memberdayakan budaya lokal sehingga meningkatkan kualitas SDM negeri. Kegiatannya terdapat banyak elemen yang berkaitan dengan inovasi. Yang saya lakukan adalah penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kewirausahaan. Penelitian yang saya lakukan adalah mengembangkan alga dengan memberdayakan petani rumput laut untuk menciptakan lapisan anti hama pada tanaman. Masyarakat yang saya lakukan adalah dengan memberdayakan warga desa Merdikorjo, daerah Tempel, untuk meningkatkan warisan nenek moyangnya, yaitu Omah Jamu atau desa wisata Omah Jamu. Sedangkan berwirausaha yang saya lakukan adalah dengan merintis usaha di bidang boga dan permainan edukatif yang saya harapkan menjadi bekal saya menjadi pengusaha yang baik di masa depan. Mari, Sobat Belajar, jika nanti melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi di perguruan tinggi, menjadi mahasiswa adalah privilege. Di perguruan tinggi selalu memberikan fasilitas yang sangat banyak untuk teman-teman yang berprestasi, akomodasi yang baik, jalan-jalan, pengalaman, ilmu, bahkan uang yang bisa kalian dapatkan hanya dengan berinovasi untuk negeri. Nah, Sobat Belajar, bagaimana? Sangat mudah dipahami, bukan? Bela negara tidak hanya terbatas pada kebijakan negara saja, tetapi juga meliputi kemampuan masyarakat dalam menghadapi ancaman digital. Dan hal yang harus tetap diingat adalah bahwa bela negara tidak hanya melalui senjata saja, tapi juga dengan inovasi dan kemajuan teknologinya. Oleh karena itu, dengan penguatan kapasitas keamanan informasi dan kesiapsiagaan pada ancaman di era digital, kita dapat berpartisipasi dalam memastikan ketahanan nasional Indonesia. Oke Sobat Belajar, semoga bermanfaat. Salam sehat.